Shalom, selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali di dalam rancangan perbincangan bagi Cornerstone bagi sahabat pertama kuartal kedua 2021. Jadi pada hari ini kami akan bersama dengan panel-panel saya pada hari ini akan membincangkan pelajaran pertama kita. Jadi sebelum kita masuk, kita akan memperkenalkan setiap panel-panel kita. Jadi saya dahului, nama saya Ivana Ozasani, boleh panggil Oza. Oke, nama saya Jetlin Jos, saya dari gereja SD Serinsim, daerah Kota Marudu, sama daerah dengan kita punya kawan di sana, Moderet. Dan saya Cecilia Jaisin, boleh panggil Sisi dari gereja Goshen. Oke, saya Alfred, boleh panggil Alfred, dan saya dari gereja Mangkupa. Hai, saya Rino Zaitol dari gereja SD Pinawantai, daerah Matunggung. Jadi terima kasih. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai pelajaran kita hari ini, saya akan bacakan tajuk dia, yaitu mari lihat. Sebelum kita melihat, mari kita minta Saudara Jetlin akan memimpin kita dalam bacaan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengucap syukur karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa sehingga kami mempunyai kesempatan untuk mempelajari pelajaran yang pertama dalam kuartal ini. Kiranya Engkau akan terus memberkati mereka yang mendengar, menonton secara online. Kiranya mereka juga bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan ini. Kami mau serahkan perkumpulan ini sepenuhnya di tangan Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kita pada saat ini yang sedang melihat di sebalik apapun medium teknologi yang kita gunakan pada saat ini. Jadi mari kita lihat, tajuk kita hari ini adalah mari lihat. Apa itu? Jadi saya akan bacakan ayat kunci kita pada sahabat ini. Dia bilang sini dalam Yohanes 4 ayat 28 hingga 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dia bilang, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat, kata perempuan Samaria itu. Jadi dia bilang, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus, dia bilang. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai inti cerita kita, saya akan bacakan flashlight kita. Dia bilang di sini, sebaik saja dia menemui juru selamat, yaitu Yesus, wanita Samaria itu membawa orang lain kepadanya. Dia bilang, dia membuktikan dirinya sebagai pembawa berita yang lebih baik daripada murid-muridnya sendiri. Murid-murid tidak melihat apa-apa di Samaria yang menandakan bahwa tempat itu adalah ladang yang mengandung harapan. Jadi sebelum kita masuk, saya sangat tertarik akan Nina. Dia bilang, murid-murid itu tidak melihat apa-apa di Samaria yang menandakan bahwa tempat itu adalah ladang yang mengandung harapan. Jadi saya mau tanya mungkin kepada pada Jeslin, apa yang dia maksudkan di ladang yang mengandung harapan? Oh, menarik ini soalan. Jadi yang sedang menonton live sedang menonton YouTube channel ini ya, boleh bagi idea. Susah ini soalan. Apalagi soalan tadi itu? Apakah maksud ladang yang mengandung harapan? Ladang yang mengandung harapan. Nah, bila kita melihat ini cerita tentang Samaria dan bagaimana Yesus pergi ke tanah Samaria ini ya, semestinya murid-murid Yesus itu dia tidak merasakan ada sesuatu yang penting untuk melewati kawasan Samaria ini, sebab mereka pikirkan orang Samaria ini ya, banyak budaya yang dicampur adukan lagi, dan itu adalah satu yang tidak bengam dengan bangsa Yahudi pada saat itu. Tapi Yesus melihat dengan pandangan yang luar biasa, di mana murid-murid Yesus dan juga para tua-tua pemimpin Israel ataupun pemimpin Yahudi pada saat itu, mereka tidak lihat. Yesus pergi ke sana, dia melihat ada jiwa. Nah, inilah ladang pelayanan Yesus ya. Dia pergi ke Samaria itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, memberikan pencerahan bagi orang-orang yang ada di sana. Jadi inilah arti ladang secara rohani. Iya, terima kasih Saudara Jetlin yang begitu jelas sekali penjelasannya. Jadi belum lagi kita masuk into cerita dia nih, saya teruskan pembacaan dia. Dia bilang sini,
pikiran mereka terpusat pada pekerjaan besar yang akan dilakukan pada masa akan datang. Seperti yang Saudara Jetlin telah terangkan tadi, di mana Tuhan nampak nih, ada peluang nih, ada harapan nih. Ini adalah tempat di mana saya boleh menyebarkan kesaksian dan sebagainya, dia bilang. Jadi tetapi melalui wanita itu yang mereka hina, dia bilang, seluruh kota dibawa untuk mendengar juru selamat, dia bilang. Jadi begitu menarikkan, berkobar-kobar perasaan kita mau tahu apa benih kan cerita dia. Jadi mari kita masuk, sahabat-sahabat yang mungkin berada di kejauhan pada saat ini, mari kita buka pelajaran inti cerita kita di dalam Yohanes 4 ayat 7 hingga 42. Jadi bagi untuk meringkaskan ataupun mengetahui lebih lanjut, kita minta Saudara Alfred untuk meringkaskan kita punya inti cerita. Terima kasih Oza. Jadi saya diminta untuk meringkaskan. Jadi mudah-mudahan saya tidak terlebih lah ya. Tidak terlebih ringkas dan tidak terlalu panjang gitu. Tidak sabar sudah mendengar cerita yang menarik tentang Samarianya. Apa ya tempatnya? Jadi pada saat ini pelajaran kita mempelajari di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 42, di mana di sini mengisahkan mengenai di mana Yesus dan murid-muridnya mereka melewati yaitu kawasan Samaria. Nah, pada saat itu kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, di sana Yesus dia sangat letih ya. Kalau dikatakan di sini sangat letih. Jadi sangat letih itu bukan seperti yang penat yang biasa kita alami yang mungkin selepas kita pergi kerja. Iya, yang berpeluh-peluh. Ya, jadi di sini Yesus dia sangat letih ya. Kita pernah juga alami. Oleh karena letih, nah di situ mereka berehat dan murid-murid Yesus pula pergi mencari atau membeli makanan. Nah, di situ ada satu sumur yaitu yang dikenali sebagai sumur Yakub. Kita boleh tengok di ayat yang ke-6. Nah, jadi di sana Yesus pun duduk di sana pinggir sumur, sana siring lah kalau bilang bahasa sehari-hari kita. Dia duduk sana siring itu sumur. Itu jadi pada waktu itu kalau kita teruskan lagi ayat seterusnya di ayat yang ke-7, datanglah satu orang perempuan, yaitu seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Nah, disinilah bermulanya cerita ataupun tercetuslah di dalam kita punya pelajaran pada saat ini, di mana pada saat datang ini satu orang Samaria perempuan ini, Yesus pun cakap sama dia macam setelah seorang wanita di seorang wanita di sebelah saya, dan dikatakan begini, berilah aku minum. Jadi begitulah dia katakan, kira-kira begitu. Jadi ini perempuan pun, wanita Samaria ini pun heran. Macam sekarang dia tengok saya macam heran. Dia heran tengok saya. Begitulah keadaannya. Kenapa dia heran? Sebab kalau kita lihat di tahukah Anda ataupun kita mendalami atau membaca di dalam buku tulisan Roh Nubuat, kita akan dapati bahwa sebenarnya hubungan di antara orang Yahudi dan orang Samaria ini adalah tidak baik. Kalau kita lihat di dalam buku Roh Nubuat di dalam halaman 185, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, bangsa Yahudi dan bangsa Samaria ini bermusuhan keras, dan sedapat-dapatnya kalau bolehlah dikatakan di sini, jangan sampai bercakap pun. Oh iya, susah orang kalau begitu. Jadi kalau terlintas itu macam mana tuh, mungkin bilang aja. Ya, kalau begitu mungkin ya bagus kalau tengok lagi tuh. Kalau lintas jalan yang terus macam dia aja. mungkin kamu ada pengalaman nih waktu kecil kan, waktu yang bergaduh-gaduh dengan kawan-kawan. Terus tidak mau limpas gitu, kalau terjumpa dari jauh terus terus pusing. Mungkin kamu ada pengalaman begitu. Jadi begitulah sebenarnya masalah di antara orang Samaria dan orang Yahudi ini. Jadi orang ini tidak boleh. Kalaupun perlu ada hubungan di antara mereka, kalau dikatakan dalam ini di buku ini dianggap sah, yaitu tentang berjual beli. Itu pun kalau yang sangat perlu. Nah, kalau tentang meminjam duit tidak boleh. Kalau karena bagi makanan, orang Samaria memberi makanan kepada Yahudi, macam si Oza memberi makanan kepada saya, kalau dia orang Samaria, saya tidak boleh ambil. Itulah adat dia. Saya masih tolak. Nah, jadi karena itulah ini perempuan Samaria heran. Ini orang Yahudi ini menganggap kami ini hina, menganggap kami ini rendah. Kalau kita baca di tahukah Anda,
di dalam petikan tahukah Anda, orang Samaria ini dianggap rendah oleh orang Yahudi. Jadi kenapa pula ini orang Yahudi meminta minum kepada saya, di mana orang Yahudi ini menganggap kami rendah? Nah, di sini terjadi kebingungan. Nah, pada saat terjadi kebingungan, disinilah kesempatan Yesus yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Di sanalah dia memulakan meyakinkan ini wanita Samaria ini, sehingga tercetuslah pemikiran yang di dalam pikiran perempuan Samaria ini tentang apa yang Yesus katakan. Nah, apa yang Yesus katakan pada waktu itu adalah tentang firman-Nya, di mana dia membicarakan tentang air yang hidup. Air yang hidup. Ketika Yesus membicarakan tentang air yang hidup, karena pada waktu itu juga kalau kita tinggal situasinya di sumur ya, di Perigi, ngam ada air kan, mau minum lagi. Jadi Yesus pada waktu itu mengambil satu ilustrasi tentang air hidup. Jadi di sana Yesus katakan kalau engkau menerima air hidup daripadanya, dia tidak akan haus lagi. Nah, jadi di sana Yesus yakinkan lagi, bagaimana Yesus yakinkan dia bahwa air yang hidup itu adalah mengenai firman-Nya. Yesus bertanya kepada perempuan Samaria ini, panggillah suamimu, dia bilang, dicakap di sana. Nah, tidak ada orang Yahudi yang dia tidak kenal tiba-tiba mengetahui tentang itu. Dia bilang, lalu perempuan Samaria katakan ini, saya tidak ada suami, dia bilang. Terus Yesus bilang, betul lah, sebab kau ada 5, dia bilang. Banyak. Ya, yang ada kamu 5, nggak tahu macam mana sudah, dia bilang. Jadi pada waktu Yesus katakan begitu sama itu perempuan Samaria, kalau kita baca dalam tulisan ini Roh Nubuat, ini perempuan Samaria terpikir, dia bilang, yang hanya tahu ini adalah hari penghakiman. Nah, orang ini tahu, berarti orang ini sangat meyakinkan. Semua rahasia-rahasia saya hanya terbongkar pada waktu penghakiman, dibilang kalau kita baca di sini Roh Nubuat. Macam mana dia tahu? Berarti orang ini luar biasa. Jadi pada saat itu Yesus menjelaskan lagi bahwa dialah juru selamat itu. Karena juru selamat itu hanya berasal dari orang Yahudi. Jadi keselamatan itu, juru selamat itu berasal dari orang Yahudi. Jadi di sana macam mana keselamatan itu dapat disampaikan kepada orang Samaria, sementara hubungan antara Yahudi dan Samaria ini bilang itu hancur ataupun mau bermusuhan, itu yang kita pelajari hari ini. Jadi saya tidak akan teruskan lebih dalam lagi karena ada yang akan menjawabnya dengan luar biasa nanti. Jadi begitulah kira-kira yang kita pelajari pada pelajaran saat ini, di mana bagaimana perkabaran tentang juru selamat itu dapat disampaikan ke Samaria, dan bagaimana Yesus itu dengan penuh dengan keyakinan dapat meyakinkan wanita dan perempuan Samaria ini. Pada saat dia mendapat keyakinan itu, bukan dia saja yang dia mau mengetahui tentang juru selamat, tapi dia pergi panggil satu kampung ya, begitu kira-kira gitu. Dia pergi balik sana dan dia kasih tahu, mungkinkah dia Mesias? Dia katakan begitu. Jadi kita mau tahu bagaimana orang Samaria mendapat keselamatan sementara hubungan mereka ini tidak baik. Kita akan teruskan lagi dalam pelajaran ini. Oke. Terima kasih Saudara Alfred. Begitu menarik kan cerita kita pada hari ini mengenai perempuan Samaria yang orang anggap hina, orang yang hina. Bangsa-bangsa Samaria ini adalah yang paling bawah. Kalau kita mungkin dalam hierarki kita yang paling bawah hambalah, doranglah kuli-kuli, begitu dianggap begitu. Jadi macam mana dia sendiri pun boleh bersaksi dengan orang-orang lain, dengan bangsa-bangsa dia sendiri. Dan saya suka petik, terima kasih Saudara Alfred tadi, saya suka petik ayat yang paling akhir, di mana ayat yang ke-42 dia bilang, yang bangsa-bangsa ini cakap dengan perempuan Samaria itu, dia bilang sini dia, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia, dia bilang. Nah, luar biasa, sangat begitu bagaimana perempuan Samaria itu sendiri boleh mempengaruhi lah, kan kita boleh cakap begitulah, mempengaruhi orang-orang bangsa-bangsa dia sendiri. Jadi sebelum kita mungkin ada sudah nih membara sudah nih persoalan-persoalan. Makin membara ini. Jadi sebelum kita lebih memasuki lebih mendalam, saya ingin meminta pendapat dari Cecilia dahulu lah, baru kita pergi kepada si Reno. Jadi bagi kamu Cecilia secara pribadi, apa yang perlu ada pada seseorang yang mau menjadi saksi kepada Yesus? Apa yang kita perlu ada supaya kita dapat bersaksi kepada orang lain gitu?
Untuk pendapat saya lah, untuk menjadi saksi kepada orang lain itu kamu harus mengalami terlebih dahulu baru boleh menjadi saksi kan. Kalau kamu tidak tuh dia punya pengalaman coba bersaksi kan. Jadi perlu ada itu pengalaman dulu, artinya Yesus itu untuk kamu siapa kan, baru kamu boleh beritahu lain Yesus itu begini kepada saya dan saya mau kamu sendiri mengalaminya. Betul. Terima kasih Cecilia. Ada lagi yang mau sambung, tapi sabar dulu. Seperti ada, tapi seperti enggak ada. Iya. Jadi mungkin ada lagi nanti dia akan keluarkan lagi. Jadi Reno, bagi kau apa ini kan? Apa yang kita perlu ada begitu? Bagi saya lah kan, dia bilang apa yang penting untuk menjadi saksi bagi Yesus. Jadi saya ambil saja contoh yang ada dalam sini, yaitu mencintai Yesus. Jadi sesuai dengan apa yang dikongsikan tadi, mengenali Yesus. Jadi selepas mengenali mungkin kita perlu mencintai Yesus. Kita kena cari di dalam diri kita. Kita sudah kenal, baru kita mencintai. Seperti kita mencintai seseorang lah begitu kan. Mungkin kalau kita setakat kenal saja, yang macam yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tidak cukup. Kalau kita mencintai, mungkin kita boleh kongsikan perasaan kita lebih kenal dia. Kita mencintai full potential kita mengenali seseorang itu. Jadi kita boleh share ataupun kongsikan menjadi saksi kepada orang lain secara 100% ataupun dalam full potential. Macam ada pengalaman. Macam ada pengalaman advance tentang percintaan. Mengenali seseorang. Mengenali seseorang. Mungkin kita boleh tanya juga yang sedang menonton. Apa bagi apa soal tadi itu? Apa pendapat macam mana bersaksi? Macam mana kita bersaksi tentang Yesus. Jadi mungkin saudara yang ada di rumah, saudari pun ada di rumah, kedua-duanya boleh bagi komen, share supaya kita bersama belajar. Supaya pun akan menonton juga melihat komen-komen kamu nanti. Ya betul. Jadi terima kasih, begitu sangat berkobar-kobar sudah lagi banyak persoalan lagi kan. Jadi sebelum kita masuk lagi lebih mendalam, kita kupas kita punya inti cerita hari ini. Jadi seperti mana yang saudara Alfred, kita tanya saudara Alfred lah, dia yang membacakan inti cerita kita tadi. Boleh. Ya, jangan dulu. Terlampauan, bersemangat. Belum kita ditanya seperti sudah menjawab. Jadi dalam inti cerita kita tadi sudah dikatakan air hidup. Kan kita mau tahu nih, apa benih air hidup? Kalau orang cakap macam Nescafe, orang kita tahu kan rasa dia macam mana kan? Mungkin itu air hidup pandai berjalan. Iya. Jadi apa nih, saudara? Apa benih air hidup? Jadi apa benih kan air hidup? Jadi saya yang jawab tuh kan. Jadi sebenarnya ya teman-teman sekalian, apa benih sebenarnya ini air hidup ini? Kalau kita tengok di dalam secara umum lah, air ini apakah ia sangat perlu? Ya perlu bah. Perlu. Kalau seseorang itu dia tidak makan dalam masa yang lama atau tidak minum, mana yang lebih bertahan? Apa yang lebih perlu untuk seseorang lebih? Air atau makanan yang lebih lama untuk hidup? Setahu saya, kalau makanan ini kalau 3 hari tidak makan, masih lagi kau boleh bertahan. Tetapi kalau air, macam 1 hari itu macam tidak boleh sudah. Saya ada pengalaman waktu kami perkemahan kokum di waktu sekolah menengah dulu. Kelang kabut saya lompat sampai jadi bag saya tertinggal di kereta. Jadi saya datang, saya ikut perbarisan. Habis perbarisan saya mencari-cari bag, bapak lupa-lupanya tidak akan kasih turun air di sana. Jadi dari tengah hari itu sampai petang tidak air, lain sudah rasa dia. Itu pun belum 1 hari, baru setengah hari. Jadi nampaknya air itu lebih penting lah. Jadi air itu sangat penting bagi seseorang untuk dia cergas, dia selalu bertenaga dan segar ya. Kalau kita lihat secara rohani, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan air hidup ini? Kita coba lihat di dalam buku Roh Nubuat yang ditulis oleh Ellen G. White di dalam Kerinduan Segala Zaman muka surat 187. Di sini dikatakan kebutuhan dunia ini ialah Kristus. Rahmat ilahi yang dikaruniakan hanya oleh Dia-Nya sendiri adalah seperti air hidup yang menyucikan, menyegarkan, serta menguatkan jiwa. Nah, jadi sebenarnya
apa yang dimaksudkan dengan air hidup ini adalah Kristus itu sendiri. Di mana air ini dikatakan di sini menyucikan, menyegarkan dan menguatkan jiwa. Nah, Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita, Ia menyucikan kita dari dosa. Karena Yesus sudah menebus kita dari dosa kita melalui kayu salib. Dan di sini juga dikatakan menyegarkan. Nah, dengan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, rohani kita pun akan selalu disegarkan. Dan yang seterusnya juga dikatakan di sini serta menguatkan jiwa. Nah, di masa-masa kita menghadapi di kehidupan di dunia ini yang banyak betul liku-liku, betul kan? Betul. Banyak liku-liku yang dihadapi. Nah, hanya melalui Yesus Kristus lah kita mendapat kekuatan jiwa kita supaya kita senantiasa berada di landasan yang benar, yaitu di dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saya lanjutkan lagi kalau kita lihat di dalam halaman 188 buku Kerinduan Segala Zaman. Di sini dikatakan juru selamat kita adalah satu mata air yang tak kering-keringnya. Kita boleh minum dan minum lagi dan selamanya mendapat persediaan yang segar. Ia yang di dalamnya Kristus bersemayam memiliki di dalam dirinya sendiri mata air berkat. Jadi air hidup itu hanya kita dapat melalui Yesus Kristus, dan di mana air hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri, seperti yang dikatakan tadi yang kita sudah dengar, di mana Yesus itu menyucikan kita dari dosa, menyegarkan rohani kita dan menguatkan kita punya jiwa ketika kita mengalami liku-liku dalam kehidupan kita. Jadi air hidup ini yaitu Yesus Kristus sendiri sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira begitu. Ya. Oke, terima kasih Saudara Alfred. Jadi timbul satu persoalan nih saya. Macam mana kita mau dapat ini air hidup? Adakah melalui pembaptisan ataupun macam mana? Gen nih kita. Ya. Mungkin Reno ada nih, macam mana kita boleh dapat air hidup nih? Sorry. Ya. Oke. Jadi untuk mendapat air hidup, mungkin sebelum itu kita minta Saudara Jetlin lah. Jetlin. Karena kita mau dapat air hidup. Yang sedang menurut bagi idea dulu. Oke, bagi saya itu air hidup. Saya pikir asal pikir air hidup, sehingga itu air yang hidup. Yang berjalan. Ya, cara mendapatkan air yang hidup, kalau kita tengok secara fisikal lah yang biasa-biasa di luaran kita, air yang berkualitas lah macam begitu kan, yang bagus untuk kesehatan. Kalau kita ambil dari longkang, istilah dari sumber mata air yang bersih dan juga ada grade terbaik untuk diminum. Berkualitas, ya. Jadi secara rohani air yang dikatakan ini yang tidak akan kering adalah, saya boleh pegang firman Tuhan ini. Kita boleh simpulkanlah inilah air hidup Tuhan yang bila kita membaca dia sama seperti kita meminum air. Secara rohani kita sentiasa disegarkan bila kita mempunyai masa terluang setiap hari, ada masa membaca firman Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, sangat jelas. Jadi kita balik kepada Reno, ada tambahan. Oke, tambahan dari saya. Oke, air hidup. Selain daripada apa yang dikatakan oleh dia tadi, air hidup mungkin kita memperolehi, kita boleh cari di dalam diri kita sendiri. Maksud saya di dalam diri kita sendiri bukan apa yang ada di dalam kita, tetapi sebagaimana kita menerima firman Tuhan di dalam diri kita itu. Jadi sebenarnya dia sudah ada dan juga Tuhan sentiasa bersedia untuk menerima kita. Jadi berpulang ataupun berbalik kepada kita, sama ada kita mau menerima air hidup itu ataupun tidak. Jadi untuk mencari dan juga menerima itu, kita datang dan juga menerima air hidup itu melalui firman Tuhan, dan juga kita mencari Tuhan sendiri itu. Amin. Jadi terima kasih, begitu baik sekali jawaban setiap dari panel-panel kita. Jadi kita tanya lagi, kita mau tahu lagi. Jadi kita sudah dengar cerita mengenai perempuan Samaria. Kita tahu sudah perempuan bangsa-bangsa Samaria, umat sisa, umat-umat yang karena tinggal-tinggal. Jadi apa di persamaan? Apakah persamaan umat sisa kita kan kita boleh katakan kita adalah umat sisa.
Jadi apakah persamaan di umat-umat sisa ini dengan wanita Samaria itu? Kita tanyalah saudara Jetlin kalau ini. Ya. Persamaan antara perempuan Samaria itu dengan juga umat sisa, dan kita pahami umat sisa ini bukanlah komuniti yang ramai di akhir zaman yang memegang kebenaran firman Tuhan. Jadi yang sedang menonton Tolonglah. Coba lihat karakter orang Samaria ini, wanita Samaria ini dengan diri kamu sendiri. Merasa apa persamaan dia? Apa ya? Kalau kita lah kan zaman sekarang bandingkan dengan perempuan Samaria ini, saya dapati beberapa poin. Yang pertama, orang Samaria ini tidaklah dipandang masyarakat, bukanlah umat pilihan Tuhan pada zaman itu, di zaman dahulu, hanya umat Israel saja dia bilang. Jadi orang Yahudi pun menolak, dan orang anggap orang Samaria ini jijik ataupun tidak bersila secara penurutan, penyembahan, sebab dia bercampur pengaruh dari zaman Babylon. Jadi inilah yang masalah terjadi antara orang Yahudi dengan orang Samaria ini. Sedang bergabung pun tidak boleh. Jadi kita pada zaman sekarang, kita pun bukan juga umat bangsa pilihan yang dijanjikan dalam buku Alkitab dulu. Tapi sama juga, Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dan pada masa orang Samaria ini kita dapat lihat Yesus pergi ke Samaria itu, dia menjangkau jiwa-jiwa di sana, dia bagi peluang, banyak yang menjadi percaya. Dan satu orang wanita Samaria ini, satu kota datang pergi jumpa Yesus. Sampai orang mengatakan, kami bukan percaya kau, tapi kami sendiri melihat Yesus itu sebagai juru selamat. Jadi kita pada zaman sekarang, adakah kita sama seperti wanita Samaria ini yang sudah berubah, pergi mengabarkan Injil? Jadi di sini yang perkabaran malaikat keberapa itu tadi? Pertama. Perkabaran malaikat yang pertama. Jadi mengabarkan firman Tuhan. Jadi bila Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini pergi memberitahukan tentang Yesus, ramai yang datang. Jadi di kayu salib kita melihat Yesus sudah mati untuk kita, untuk semua. Jadi bila kita renungkan apa yang terjadi di sini, macam mana kita pergi keluar mengabarkan Injil tentang kebenaran Kristus itu. Jadi ini sedikit info lah, mungkin ada lagi tambahan kali. Iya, tambahan. Saya rasa sudah luar biasa sekali. Ya, luar biasa. Terima kasih Saudara Jetlin. Jadi kita sudah tahu apa persamaannya umat sisa ini dengan wanita Samaria tadi. Jadi melalui cerita yang sudah Saudara Alfred bacakan tadi, kita nampak bahwa Tuhan cakap macam ni sama perempuan Samaria, itu tuh perempuan Samaria itu pun mulai percaya. Jadi apakah, saya tanya Saudara Cecilia lah bagi ini. Jadi kamu rasa Cecilia, apakah yang membuatkan wanita Samaria itu yakin bahwa Yesus ini adalah Mesias, begitu? Kalau kita dengar cerita dari mula-mula, nampaknya orang ini pertama kali berjumpa bahkan. Iya. Pertama kali berjumpa. Jadi Yesus dia meminta tolong untuk ambil air. Jadi ini perempuan yang terkejut, ditegur, sudah terkejut ditegur, dia terkejut lagi apabila Yesus mengetahui apa dia buat. Dia ini rahasia dia. Yang kemungkinan besar rahasia dia kan? Kemungkinan besar rahasia dia yang dia tidak memberitahu bahwa dia ini mempunyai, ada berapa suami dia bilang tuh? 5. Ada 5 kan? Ada 5 suami dia. Jadi kalau kita dengar itu cerita, sepanjang mereka bercakap itu, perempuan ini tidak pernah beritahu tentang hubungan pribadi dia. Tetapi Yesus tahu. Yesus sepertinya tahu segala-galanya tentang dia, yang kemungkinan besar orang lain langsung tidak tahu tentang dia. Oke? Jadi itu yang membuatkan dia yakin bahwa orang ini bukan orang biasa-biasa. Betul-betul. Iya.
Jadi terima kasih Cecilia. Jadi kalau kita sendiri secara pribadinya, kalau tiba-tiba jumpa orang, terus, kau nih kan macam nih, bilang, apa dia nih, bomo kah dia nih, bilang kita kan, macam orang-orang pandai ini dia, bilang kalau kita selalu begitulah kan bagi kita, mungkin kalau di dalam masa sekarang. Jadi terima kasih Saudara Cecilia. Jadi seterusnya ini soalan saya mau si Reno untuk jawab. Dia bilang sini. Jadi selepas daripada si perempuan Samaria itu sendiri, dia rasa macam, oh dia tahu nih pasal saya, dia inilah Yesus, dia lah Mesias yang kena kabar. Jadi saya suka baca, dia bilang di sini, dia bilang Yesus, dia bilang, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dia bilang, jadi dialah nih Yesus, dia bilang Mesias, dia bilang. Jadi selepas daripada itu dia kasih kabar di bangsa-bangsa Samaria. Jadi kamu rasa Reno, kenapa Benny orang Samaria keluar untuk bertemu dengan Yesus pada saat itu? Oke, saya pasti kita semua ada rasa curious ataupun rasa ingin tahu kan. Jadi mungkin apabila saja dia datang di kelompok dan beritahu bahwa Yesus ada di sana, dia bilang. Jadi terus jarang tertanya-tanya, adakah ini betul? Jadi rasa ingin tahu mereka itu terbawa dan hingga menyebabkan mereka datang dan juga melihat sumur tersebut, adakah Yesus benar-benar berada di sana. Jadi betul. Jadi ada di gap tadi. Sorry. Jadi kita kasih masuk di dalam kehidupan kita sekarang nih kan. Adakah kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, adakah dia pergi jumpa kau? Contohnya, Jaslyn, saya datang sudah nih, kasih tahu bangsa-bangsa yang lain. Ataupun dia pergi di telepon si Alfred, saya mau datang sudah nih, kasih tahu lah bangsa-bangsa. Adakah begitu kamu rasa Yesus akan datang nanti yang kedua kali? Begitu kita. Saya duluan. Iya. Jadi bagaimana dia kedatangan? telepon kan? Iya, kamu rasa Yesus telepon ke kita? Dia tidak. Ada Nina. Oh, betul. Inilah telepon dia. Iya. Tapi banyak orang yang tidak tengok. Kadang ada miss call, tidak kena sambut mungkin. Itu saja. Ya betul. Pak Alfred? Ya, seperti yang dikatakan tadi, inilah nih. Dia punya calling dia untuk kita ada di sini. Panggilan semua ada di dalam, tercatat di sini, sama ada kita mau terima panggilan itu ataupun sebaliknya. Iya, betul. Jadi terima kasih. Kita mau lagi tahu banyak persoalan yang timbul nih, hangat. Jadi kita teruskan. Ini saya mau bagi Saudara Alfred. Jadi seperti sudah kita tahu macam mana perempuan Samaria ini tadi. Kita tahu macam mana bangsa-bangsa dia tadi. Kita tahu sudah inti cerita tadi. Jadi saya mau tanya, apakah peranan kesaksian wanita itu untuk meyakinkan orang-orang bangsa-bangsa dia waktu itu, ataupun kita sendiri dalam dunia kita, ataupun kita secara reality ini? Jadi pertanyaannya, apa peranan itu perempuan Samaria kepada orang kampung dia? Kalau kita lihat di dalam pelajaran pada kali ini, memang peranan ini perempuan Samaria ini sangat besar sekali. Kenapa besar sekali? Sebab perkabaran yang dibawa itu bukan perkabaran yang biasa-biasa, tetapi luar biasa. Itu tentang juru selamat. Dibilangkan, mungkinkah dia Kristus? Dia kasih tahu dan dia coba untuk meyakinkan orang kampung seperti itu. Orang di sana pun timbul di pertanyaan dan orang pun ada rasa mau tahu, ingin tahu seperti yang dikatakan tadi. Jadi peranan ini perempuan Samaria ini sangat besar sekali, di mana bukan dia saja yang menerima ini keselamatan, bukan dia saja yang menerima ini tentang juru selamat yaitu Yesus Kristus, di mana dia juga mau kasih bagi ini apa yang dia ada sama orang lain. Kalau kita tengok bahwa ini perempuan ini dia secara tidak langsung pada saat hari itu juga sudah menjadi seperti murid Yesus, betul kah? Betul. Kalau murid Yesus pada waktu itu sebetulnya apa kerjaan orang? Mengabarkan Injil. Ya, mengabarkan Injil. Tapi banyak murid-murid Yesus yang ambil waktu, betul kah? Betul. Lama sudah orang ikut Yesus kan, baru orang kasih ajar-ajar. Jadi banyak sudah ilmu lah. Tapi ini perempuan Samaria, bila dia mula terus langsung seperti murid Yesus yang langsung terus mengerjakan itu panggilan untuk orang kampung, hari itu juga kan dia terus balik, dia lari kata bilang, dia tinggal terus tuan kan. Bayangkan Mbak, kamu coba bayangkan, dia terus kasih tinggal. Waktu itu juga dia kasih menjalankan misi itu perkabaran. Tidak luar biasa Pak? Luar biasa. Luar biasa. Jadi peranan dia secara tidak langsung
sangat besar pada waktu itu, di mana dia langsung meninggalkan di sana dan dia pergi mengabarkan. Sepatutnya murid-murid Yesus yang sebenarnya seharusnya menjangkau orang-orang Samaria ini, sebab ini Kristus ataupun juru selamat ini khusus untuk seluruh bangsa, tetapi ini dilakukan oleh perempuan Samaria ini pada hari pertama juga. Dia kasih tinggal, dia kasih tahu, terus orang jemput di Yesus untuk datang di tempat tinggal mereka kan, untuk beberapa hari untuk mendalami lagi. Jadi kalau kita kasih kait zaman sekarang, kita pun begitu juga. Betul kan? Betul. Saya setuju. Itulah kita punya tema I will go. Oh ya. Betul itu. I will go. Jadi marilah kita seperti yang sudah dikatakan tadi, tema kita I will go. Tidak kira dimanapun kita berada, apapun kaum yang ada di sekitar kita, kita boleh sampaikan itu dengan apa yang kita alami. Tidak langsung kita bawa Alkitab terus kita begini, dibilang panggil begini terus, begini nih, bilang bukan begitu. Tapi dengan persahabatan, seperti Yesus juga kan, mula-mula dia berkenal-kenal, bersahabat. Jadi peranan wanita ini sangat besar sekali untuk pada saat itu. Mungkin itu kira-kira begitu. Iya, terima kasih Saudara Apri. Dan saya suka baca bagi kita punya cornerstone di sini Selasa, dia bilang, apabila Anda semakin mengenal Yesus setiap hari, Anda akan merasakan keinginan yang semakin bertambah untuk bersaksi mengenai Yesus sekarang dan bukannya beberapa waktu pada masa hadapan. Jadi macam Saudara Alfred cakap tadi, macam kita dengar, oh semua tahu si Anu nih begini, bilang bukan lagi, nantilah bilang kan. Jadi begitu. Dan Anda juga akan berminat untuk mengongsikan Yesus kepada semua orang tanpa mengira rupa atau bangsa atau pandangan pertama Anda terhadap mereka. Seperti mana Yesus tadi. Walaupun orang lain anggap perempuan Samaria, orang bangsa-bangsa Samaria ini hina kan, yang paling bawah dia bilang, tapi Yesus sendiri kalau kita boleh anggap Yesus ini macam yang tertinggi, dia sendiri pergi sana bercakap dengan orang perempuan Samaria itu dan juga bersaksi dengan semua orang dia. Jadi terima kasih. Saya mau tanya lagi sini mungkin ini boleh dijawab oleh Saudara Reno. Dia bilang sini, bagaimana kita dapat membawa sahabat kita untuk bertemu dengan Yesus? Sebab, jangan dulu jawab. Sebab sekarang kita tidak dapat melihat Yesus. Kita tidak dapat nampak Yesus. Mari kita pergi sana, situ si Yesus bilang. Tidak dapat. Tapi pada waktu itu perempuan Samaria itu cakap, situ Yesus, kita harus bertemu dengan dia, mau bertemu. Dorang dapat bertemu dengan Yesus. Tapi sekarang bagaimana sekarang kita boleh bawa sahabat-sahabat kita punya keluarga sendiri untuk bertemu dengan Yesus Oke. Secara personal, bagi saya, terutamanya kawan-kawan dari Belia Alakan, satu yang saya rasa sangat berkesan adalah Pathfinder. Oh betul. Pathfinder, kita tahu bahwa asas kita adalah Yesus sendiri. Jadi di dalam Pathfinder mungkin banyak activity yang menarik. Saya pun dulu pernah juga lari dari jalan. Jadi saya bersyukur juga sebab saya kena tarik oleh satu kawan saya. Amin. Dan masuk Pathfinder. Jadi bermula dari Pathfinder lah saya mengenal Tuhan. Daripada mula-mulakan saya datang pergi gereja, saya datang pergi gereja mau jumpa kawan saya ini. Daripada yang itu, sehingga pada sekarang, saya datang ke gereja sebab saya harus mengenali Yesus dengan lebih mendalam. Saya harus menerima ataupun menyerahkan diri saya seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi sebagaimana hal itu terjadi kepada saya, mungkin begitulah juga caranya untuk kita menarik rekan-rekan kita melalui daripada Pathfinder. Jadi itu mungkin sebahagian daripada antara cara dia. Mungkin ada lagi cara lain, tapi itu yang daripada saya. Terima kasih. Mungkin ada penambahan kamu secara pribadi, kesaksian kamu, Cecilia? Ya, berkobar-kobar sudah. Dia bercakap sudah tadi. Kalau untuk saya lah, memang setiap orang itu cara mereka untuk mau mengenali Yesus itu berbeza-beza dengan dia penglibatan dengan Pathfinder. Tapi kalau untuk saya lebih tertarik untuk mengenal siapa Yesus itu apabila seseorang itu mengongsikan pengalaman pribadi mereka. Okay? Dan itu yang membuatkan saya sangat tertarik dan mempunyai keinginan itu, saya pun mau rasa, gitu. Okay? Saya pun mau rasa dan saya memang mengajar para belia untuk sekolah sahabat di Goshen dan saya sering
sering memberitahu mereka dalam kelas untuk sentiasa apabila berdoa, berilah peluang Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kamu. Dan itulah yang saya cuba selalu mengingatkan itu para belia di gereja kami lah. Okay. Dan saya rasa itu salah satunya, apabila tidak kira lah kalau kita bilang kita mempunyai keinginan, tetapi kalau kita tidak memberi peluang kepada Tuhan, kemungkinan besar kita tidak akan merasakannya. Amin. Terima kasih. Jadi mungkin sahabat kita yang berada di samping, di sebelah screen medium teknologi yang kita guna telepon pada saat ini, jadi bagi kamu, macam mana kamu, bagaimana kita dapat bawa sahabat-sahabat kita, kawan kamu. Mungkin kamu boleh chat di ruangan komen kesaksian pribadi kamu sendiri. Jadi kita perbincangkan lagi sebelum kita banyak lagi nih kita punya persoalan. Wow. Jadi terlalu banyak, sangat menarik kita punya tajuk hari ini. Jadi saudara Jetin, saya ingin tanyakan deh, apakah yang berlaku jika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus? Kalau kita ada hubungan yang baik dengan Yesus, bagi pendapat tolong di sebelah screen. Jadi kalau kita ada hubungan yang baik dengan Yesus, kita terasa miracle ataupun keajaiban yang berlaku dalam hidup kita. Saya boleh kongsikan sedikit pengalaman. Masa saya masih belajar di SMK, ada banyak exam yang saya pernah ikut. Masa percobaan dan juga pada final itu ada masa-masa saya mengatakan, saya boleh buat ini, saya langsung tidak berdoa. Saya yakin semua betul ini, semua betul. Saya bila keluar itu result sedang-sedang saja. Ada yang tinggi, ada yang gagal. Jadi itulah yang keimbang itu graf lulus dan gagal. Jadi bila berserah dengan Yesus di final exam saya berdoa, saya rasa saya tidak cukup masa untuk belajar. Saya rasa banyak kelemahan, banyak saya dapat jawab. Tapi bila keluar itu keputusan, luar biasa pula. Amin. Di luar jangkaan. Ya. Oh, jadi ya, terima kasih, luar biasa. Jadi mungkin kita secara pribadi, kamu pun mungkin kamu punya satu kesaksian yang kamu rasa selepas kamu mengenal Yesus, kamu rasa, macam ni pula kehidupan saya ni, bilang, begini begitu, bilang. Walaupun kita secara pribadi kita mungkin semua yang berada pada saat ini ataupun yang menonton, kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Mungkin dan juga kita dilahirkan dalam keluarga SDA, Seventh Adventist khususnya begitu. Jadi mungkin itu tidak menjamin kita mengenal Yesus, mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus. Tetapi mungkin kita secara pribadi ada cara kita sendiri untuk mengenali Yesus sendiri, bukan melalui paksaan daripada keluarga kita kan, begitu. Jadi mungkin kamu ada, sila kongsikan di dalam ruangan komen. Jadi ada lagi tambahan pula. Oke, teruskan. Lagi tambahan. Ada bisikan Roh Kudus tentang mencari kebenaran kan. Tidak kira apa denominasi. Saya lahir memang dalam keluarga Advent. Saya sendiri pernah berputus asa. Adakah betul-betul ini agama yang membawa kebenaran? Saya ikut kawan-kawan saya pernah pergi SIB, pergi Baptist Church, Muslim pun saya pernah berkongsi ide dengan orang. Semua menarik, dia punya pembelajaran dan message. Jadi saya ada banyak sahabat-sahabat dari denominasi yang berbeza-beza. Jadi saya tidak tahu macam mana untuk mencari kebenaran itu dengan tepat. Jadi saya mencabar Tuhan. Saya dapat dengar banyak kesaksian orang-orang dari denominasi yang berbeza-beza, dalam Adventist sendiri, dalam apapun jenis kepercayaan ada testimoni, kesaksian pribadi orang. Ada yang bertemu Yesus lah, ada yang merasa kasih Tuhan luar biasa. Saya minta Tuhan, saya tidak merasa semua itu. Macam mana saya mau tahu Tuhan ini betul-betul ada dalam hidup saya? Jadi saya mencabar Tuhan. Sampai satu masa Tuhan bagi saya pengalaman, kalau kita tidak kuat, mungkin itu pun boleh melemahkan. Saya hampir kehilangan sebelah mata saya. Kalau kamu nampak saya pakai cermin mata kadang-kadang, dan heran itu kosan saya punya kenakalan mencabar
Tuhan. Dan saya punya kaki hampir hilang. Tidak. tidak. Kalau kena paku hampir tembus itu ada yang bermasalah tuh. Tetanus lah. Iya. Tapi syukurlah tidak juga kena sampai teruk. Kalau teruk diputung tuh kan. Iya. Tidak juga lah. Jadi penyembuhan dia itu di sanalah saya merasakan ada Tuhan. Satu malam saja bengkak yang berhari-hari 4 hari. Saya tunggu appointment. Besok itu mau pembedahan mata sudah. Jadi pada malam itu saya macam bermimpi, khayal apa orang cakap itu. Saya melihat ada sosok putih berbaju putih. Saya tidak ingat ini macam mimpi. Saya tidak juga rasa ini secara real macam sekarang ini. Dan dia hanya lewat. Saya sedang baring tidak boleh bergerak, hanya melambaikan tangan di muka saya. Esok hari dia tuh bila saya pergi cuci muka, syukur. Saya tidak rasa sakit sudah. Amin. Muka saya sudah bengkak, balik normal 100% pulih. Mama bapak saya heran. Total heran. Heran pun dia tahu, patut hari ini saya pergi appointment, mau bedah mata sudah. Mau buka itu ada objek yang terpecah di tengah mata. Jadi syukurlah Tuhan itu memberikan satu gambaran. Jadi di sana ibu bahasa mengatakan Tuhan itu bekerja dalam hidup kamu, terus berdoa. Dan saya sudah dilahirkan dan dinominasi ini. Inilah yang saya sedang selidiki dan kaji, di mana selagi tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itulah yang benar. Itulah kata firman Tuhan itu sendiri. Jadi itu ya sedikit promosian. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa kesaksian yang diberikan oleh saudara Jatin tadi. Dan saya terus tiba-tiba ada bisikan roh bilang saudara Fred tadi. Saya sendiri secara pribadi saya sebenarnya dilahir dalam keluarga yang berlainan denominasi. Mama saya lain, bapak saya lain. Dan puji syukur macam ni cerita dia, mama dengan bapak saya dorang berkahwin lah kan. Lepas dorang kahwin, masih mama saya memegang dia punya kepercayaan yang sebelum ini dari dominasi yang lain, dan bapak saya masih teguh dengan kepercayaannya sendiri. Dan sepanjang dorang punya perkawinan sampailah lahir abang saya, masih mama saya memegang dia punya kepercayaan dominasi lain. Dan puji Tuhan bukan ada paksaan dari segi pihak keluarga bapak saya sendiri. Tidak pun yang terasa terpaksa oleh mama saya untuk mengikuti dominasi bagi Seventh-day Adventist ni. Jadi puji Tuhan selepas lahir abang saya, kami cakap abang saya bukan SDSF dia lahir dah. Selepas abang saya dilahirkan, sebelum masa dilahirkan lagi kakak saya, mama saya menerima Yesus melalui pembaptisan, puji Tuhan. Dan sampai sekarang kami sendiri pun menerima dan coba mengenal Yesus melalui kita punya kepercayaan sekarang ni lah. Jadi puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada lagi kan kesaksian pribadi, tapi tidak payahlah kan. Nanti sebar. Jadi satu lagi persoalan di sini macam mana Anda ada di keinginan untuk mengenal Yesus, tapi tidak apa itu. Ini ada terus kita masuk kepada kita punya kesimpulan lah kan. Jadi kita buat satu kelainan bagi kesimpulan kita. Saya mau setiap panel memberikan sepatah dua kata. Iya, sepatah dua kata melalui apa yang kita dapat pada hari ini. Dan juga saya minta sahabat kita mungkin yang sedang melihat, kamu boleh lakukan menaip, kasih tahu, hari ini saya dapat apa, bilang begitu. Jadi kita akan mulakan dari beginilah Saudara Reno. Dan sebelum Saudara Reno mulakan dan teruskan oleh sahabat panel yang lain, saya akan bacakan Nina. Dia bilang sini, pandangan lain, jika kita adalah milik Kristus, maka pikiran-pikiran kita pun padanya, dan pikiran-pikiran kita yang paling indah juga padanya. Dia bilang, yaitu apabila kita sudah mengenal Yesus sebenarnya, apabila kita tahu sudah macam mana Yesus ini. Jadi terima kasih atas pendengaran kita semua. Terima kasih atas setiap pelontaran pendapat tadi. Jadi saya minta si Reno dahului kita punya kesimpulan. Oke, thank you. Bagi saya, macam mana saya mau mengenali Yesus, yaitu melalui mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam kehidupan saya sendiri. Bila saya sudah mengalami sendiri apa yang terjadi, saya merasa ingin tahu lagi apa yang akan terjadi apabila saya mengenali Yesus lebih dalam. Gitu. Terima kasih. Amin. Oke, jadi saya ambil poin yang lain, di mana
kalau kita lihat tadi wanita Samaria itu pada hari itu juga, pada waktu hati dia begitu tersentuh dengan kata-kata Yesus, dia langsung mengajak kawan-kawan yang lain. Nah, kalau saya baca di dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 198, tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pengabar Injil. Jadi pada saat kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dan kita menerima dia, kita adalah sebagai pengabar Injil. Jadi dimanapun kita berada, marilah kita kongsikan Yesus kepada teman-teman kita. Dan cara yang paling sederhana adalah kita kongsikan Yesus itu dengan gaya hidup kita sendiri, dengan teladan yang Yesus sudah berikan. Di mana ada satu statement mengatakan khotbah yang terbaik bukanlah khotbah yang sekadar diucapkan, tapi khotbah yang kita hidupkan sampai orang nampak, oh saya mau ikut dia. Apa sebenarnya di balik kehidupan ini sampai dia jadi seperti ini. Nah, pada waktu itu kita boleh kongsikan bahwa Yesuslah yang mengubah hidup kita. Kira-kira bisa begitu. Ya, amin. Untuk saya pula, selain daripada yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan kita yang lain, salah satu yang kita boleh dapat dari pelajaran ini ialah kita melihat bahwa Yesus tidak prejudis, terhadap wanita Samaria itu. Dia tidak prejudis, dan saya rasa itu juga adalah satu nasihat untuk kita semua. Saya percaya, untuk saya secara pribadi, saya membesar dalam community Advent, dan boleh dikatakan kita ini minority minority berbanding dengan agama Kristen yang lain. Dan walaupun kita ini community yang minority, tetapi community ini macam dia kecil dan ketat begitulah, macam dia ketat begitu. Jadi kadang kala ada ini prejudice di dalam hati. Kalau kadang-kadang kamu mendengar, oh ini bangsa dia begini, terus otomatis di dalam pikiran kan, derang ini macam mana, Terutama sekali kalau untuk keluarga saya asal yang macam ada tatu-tatu begitu kan, terus tidak lebih bagus tuh, bilang macam tidak bagus tuh. Tapi kan kalau kita prejudice seperti itu, kadang kala kita mula tertutup, tidak mahu mengongsikan, Padahal kemungkinan besar di dalam hati mereka itu, mereka mau mengenal siapa itu Yesus, Mereka mau mengenal. Jadi kalau kita bersikap prejudis dan tidak seperti Yesus yang tidak kiralah kamu ini siapa, asalkan kamu mau mengetahui siapa Tuhan itu dan kamu mau mengongsikan. Tapi kalau kita prejudis dan baru tengok sudah macam tertutup, sangat sukar untuk mengongsikan. Jadi daripada kita pelajari itu, kita boleh melihat bahwa kita harus lebih terbuka. Tidak kiralah siapa orang itu, Dan itu yang saya dapat lah, tambahan yang saya dapat. Amin. Jadi tidak prejudisan. Oke, mari kita lihat, kita punya tajuk utama, kembali kepada tajuk. Mari lihat, dia bilang. Mari lihat. Jadi tidak kira apapun denominasi, apapun kepercayaan kita, apapun yang kita percaya ataupun kita tidak percaya pun, kita lihat diri kita. Kita lihat apa yang kita percaya itu. Mesti orang yang tidak kepercayaan pun ada juga yang mereka percaya, dan semua yang mereka percaya itu tidaklah membawa kepada yang buruk. Jadi ini adalah pilihan kita bersama masing-masing. Mungkin pilihan saya berbeza, pilihan mereka berbeza, pilihan kamu yang sedang menonton pun berbeza. Ada yang suka, ada yang kurang suka, ada yang tambah tidak puas hati dengan poin-poin kami, boleh tambah di komen. Jadi apa yang saya dapat dari pelajaran kita ini, mari lihat. Jadi poin utama dia, perempuan Samaria ini membawa orang melihat kepada Yesus satu-satunya. Jadi buat kita lihat Tuhan, kita lihat kita lihat Yesus, kita lihat kita kembali. Adakah kita ini benar-benar dipanggil sebagai Kristen ataupun pengikut-pengikut Kristus? Nah, mungkin denominasi lain, kalau ada yang kamu percaya, adakah yang kamu percaya itu kamu reflect dalam diri kamu, ataupun ada juga orang yang tidak mengikuti apa yang mereka percaya itu. Jadi ada yang menimbulkan perselisihan
Sedangkan sesama keluarga pun begaduh, apalagi dalam community yang besar ataupun denominasi yang besar. Jadi ini merujuk kepada pilihan kita, mau lihat siapa, mau lihat kebenaran, mau lihat denominasi tertentu, mau lihat diri orang itu, ataupun kita memilih untuk fokus melihat Tuhan, melihat firman Dia terlebih dahulu. Jadi inilah fokus wanita Samaria yang saya lihat. Ya, terima kasih. Jadi melalui setiap feedback ataupun kesimpulan yang diberikan oleh setiap sahabat kita nampak bahwa kita sangat paham, kita sudah mendalami setiap ini, tapi namun ada lagi nih kurang. Jadi kita akan mendalaminya secara pribadi. Jangan lagi persoalkan. Jadi terima kasih juga atas pendengaran kita semua. Saya ingin bacakan melalui inti cerita kita dalam Yohanes 7 ayat 24. Dia bilang, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi amin. Amin. Terima kasih atas setiap kita punya semua tadi. Jadi kita kasih sampai sini jalan kan? Ya. Sampai sini aja. Mungkin ada penambahan ataupun persoalan lagi yang kita mau. Biar yang penambahan selebihnya dari dia. Iya. Kita mau belajar dari orang juga. Betul. Silalah bagilah di situ komen bilang. Jadi terima kasih. Bagi doa penutup kita minta Cecilia untuk pimpin. Oke, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Dear Heavenly Father, Lord, we are very blessed to be able to study the Sabbath school today, Lord, and we would want to take the message, Lord, to influence our lives, Lord, so that we are more open to share the message to those that wanted to listen, Lord. We ask you to lead us to those that wanted to learn more about you, Lord, and also to keep the fire burning in ourselves, Lord, to have a deeper relationship with you, Lord, and just to walk side by side with you, Lord. Lord, thank you for all of the blessings that you have given unto us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Jadi terima kasih atas setiap pendengaran kita. Mari kita bersua lagi di masa akan datang. Tuhan memberkati.